Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari Ulina Veronica Siregar, Antika Sitanggang, dan Anita Karlina Sitompul. Pada pertemuan kali ini akan menjelaskan materi instrumen keuangan, di mana materi ini merupakan tugas dari mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2. Nah, apa itu instrumen keuangan? Instrumen keuangan merupakan kontrak yang mengakibatkan timbulnya aset keuangan dari satu entitas dan kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas entitas lainnya. Instrumen keuangan ini dapat kita temui pada laporan keuangan dari sebuah perusahaan, di mana informasi yang terkandung pada nilai-nilai instrumen keuangan berperan penting dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya, ada beberapa standar akuntansi yang mengatur instrumen keuangan. Yang pertama itu ada PSAK 50 revisi 2010. Instrumen keuangan merupakan penyajian adopsi dari IAS, Financial Instrument Presentation. Yang kedua ada PSAK 55 revisi 2013. Instrumen keuangan merupakan pengakuan dan penilaian adopsi dari IAS 39. Financial Instrument Recognition and Valuation, dan yang terakhir ada PSAK 60 revisi 2013. Instrumen keuangan merupakan pengungkapan adopsi dari IFRS 7 Financial Instrument Disclosure. Lalu instrumen keuangan berbentuk yang pertama ada aset keuangan, yang kedua liabilitas keuangan, dan yang ketiga ada instrumen ekuitas. Apa-apa saja yang termasuk ke dalam aset keuangan? Yang pertama ada kas. Kas ini dapat berupa uang tunai yang ada dalam perusahaan maupun kas yang ada di bank. Yang kedua ada instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain. Aset ini merupakan bentuk investasi dalam saham. Dan yang ketiga ada hak kontraktual, yaitu untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain. Misalnya itu bisa piutang, investasi dalam obligasi, dan pemberian pinjaman. Kemudian untuk pertukaran aset keuangan dengan entitas lain dengan kondisi berpotensi untung. Dan yang terakhir ada kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas dan merupakan derivatif maupun non-derivatif. Lalu ada 4 kategori aset keuangan. Yang pertama ada aset keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, ada investasi dimiliki hingga jatuh tempo, kemudian pinjaman yang diberikan atau piutang, dan aset keuangan tersedia untuk dijual. Setelah aset keuangan, kita masuk ke liabilitas keuangan. Yang termasuk ke dalam liabilitas keuangan, yang pertama ada liabilitas kontraktual, yaitu untuk menyerahkan kas atau aset keuangan biasanya muncul dalam bentuk utang entitas pada pihak lain. Contohnya itu ada utang bank atau utang obligasi. Kemudian untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan entitas. Lalu ada kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas dan merupakan derivatif maupun non-derivatif. Lalu, apa saja kategori yang termasuk dalam liabilitas? Yang pertama ada kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan kewajiban lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, nama saya Anita Sitompul. Saya akan melanjutkan hasil dari yang telah dibacakan teman saya. Selanjutnya adalah instrumen ekuitas. Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Kontrak yang akan diselesaikan oleh entitas dengan penyerahan atau penerimaan instrumen ekuitas memiliki dalam jumlah yang ditetapkan sebagai pengganti kas atau aset keuangan lainnya yang nilainya telah ditetapkan. Selanjutnya adalah pengukuran instrumen keuangan.
pengukuran instrumen keuangan ada dua. Yang pertama, pengukuran awal. Pada saat pengukuran awal, entitas pada umumnya pengukuran aset keuangan menggunakan akuntansi tanggal transaksi pada nilai wajar ditambahkan biaya transaksi atau fair value plus transaction cost, kecuali aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi pada awalnya hanya diakui pada nilai wajar atau fair value. Biaya transaksi adalah biaya-biaya tambahan seperti biaya pendaftaran dan komisi lainnya yang ditetapkan. Biaya yang dibayarkan kepada penasihat hukum, akuntan, dan penasihat profesional lainnya. Biaya percetakan dan materai. Selanjutnya adalah pengukuran berikutnya. Setelah pengakuan awal, aset keuangan liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar. Biaya perolehan diamortisasi atau biaya perolehan tergantung klasifikasi apakah nilai wajar yang dapat ditentukan dengan andal. Biaya perolehan adalah jumlah aset yang diperoleh atau liabilitas yang diselesaikan termasuk biaya transaksi misalnya komisi atau fee yang telah dibayarkan. Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah pada pengakuan awal. Aset keuangan atau liabilitas keuangan dikurangi pembayaran produk, ditambah atau dikurangi dengan akumulasi amortisasi berdasarkan metode suku bunga efektif dan dikurangi penurunan nilai atau nilai yang tidak dapat ditagih. Penghentian pengakuan. Penghentian pengakuan aset keuangan entitas penghentian pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika yang pertama hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir. Yang kedua, entitas mentransfer aset keuangan memenuhi kriteria penghentian pengakuan. Yang kedua, penghentian pengakuan kewajiban keuangan entitas mengeluarkan kewajiban keuangan atau bagian dari kewajiban keuangan dan neracanya. Jika dan hanya jika kewajiban keuangan tersebut berakhir, yaitu kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepas atau dibatalkan atau kadaluarsa. Selanjutnya adalah nilai wajar. Nilai wajar adalah nilai di mana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Kategori aset keuangan dan liabilitas keuangan pada umumnya diukur pada nilai wajar di laporan posisi keuangan. Yang pertama, aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua adalah aset keuangan tersedia untuk dijual dan liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Jenis dan tingkat risiko yang timbul dari instrumen keuangan ada 4. Yang pertama, entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi jenis dan cakupan jenis risiko yang timbul dari instrumen keuangan yang mana entitas terekspos pada akhir periode pelaporan. Yang kedua, pengungkapan memfokuskan pada risiko yang timbul karena risiko tersebut dikelola. Yang ketiga, risiko umumnya mencakup, tapi tidak terbatas, risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar. Yang keempat, penyediaan pengungkapan kualitatif dalam konteks pengungkapan kuantitatif memungkinkan pengguna pengungkapan terkait sehingga memahami gambaran keseluruhan sifat dan cakupan risiko. Contoh kasus. Contoh kasus 1. Suatu entitas membeli aset keuangan dengan harga 230.000. Samping itu, membayar biaya transaksi sebesar 20.000 yang dapat diatribusikan pada saat perolehan. Maka biaya perolehan aset keuangan adalah 250.000. Dengan jurnal, biaya perolehan debit 250.000, kas atau utang usaha kredit 250.000. Entitas A membeli dengan tunai 10% kepemilikan saham biasa entitas non-publik dengan total biaya 2.500.000. Jadi, pada awal pengakuan, entitas mendebit aset keuangan sebesar 2.500.000 dan mengkredit kas sebesar 2.500.000. Dengan jurnal, aset keuangan atau investasi dalam saham debit 2.500.000, kas
kredit 2.500.000. Tidak terdapat pasar untuk saham tersebut, dan entitas A menetapkan bahwa adalah tidak mungkin menaksirkan nilai wajar saham dengan menggunakan teknik penilaian. Dalam kasus tersebut, entitas A harus terus mengukur investasi pada biaya perolehan sebesar 2.500.000 pada tanggal pelaporan berikutnya sepanjang aset dimiliki, dengan asumsi aset tidak turun nilainya. Sementara investasi yang dimiliki yang diukur pada biaya perolehan, keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi pada umumnya tidak diakui dalam laba rugi. Namun dividen tunai yang diterima dilaporkan sebagai pendapatan dividen. Jika entitas A menerima dividen tunai sebesar 10.000, entitas membuat jurnal berikut. Kas, debit 10.000, pendapatan dividen, kredit 10.000. Bila investasi yang dimiliki pada biaya perolehan dijual atau dengan kata lain dihentikan pengakuannya, setiap perbedaan antara jumlah tercatat dan kas yang diterima diakui dalam laba atau rugi. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih.